Alhamdulillah. Kita tilawah surah Al-Kahfi, surah yang disunnahkan membaca di Yaumul Jum'ah. Untuk sisanya insyaallah kita rampungkan di rumah masing-masing. Semoga rumah kita membawa keberkahan dan Allah turunkan rahmat bagi kita semuanya. Baik, kita lanjutkan kajian dengan kitab berjudul Ar-Rahiqul Makhtum atau perjalanan kisah sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai Allah panggil, ya, sampai wafatnya. Agar walaupun ini adalah sering mungkin diulang-ulang, tapi inilah bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sampai pada hayatuhu qablan nubuwah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayatuhu qablan nubuwah, kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum nubuwah atau kenabian, sebelum diangkat menjadi seorang nabi, ya. Asya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qabla nubuwah hayatan karimatan naqiyatan minar radha'il. Asya itu adalah fi'il madhi, ya, yang telah lampau. Maksudnya asya adalah kehidupan atau hidup, ya. Maksudnya Rasulullah itu telah hidup, ya. Asya Rasulullah SAW qablan nubuwah. Qabla apa? Qabla sebelum, ya. Nubuwah sebelum kenabian. Hayatan karimah. Apa hayatan? Kehidupan. Karimah yang mulia, ya. Kehidupan yang mulia. Kehidupan yang mulia. Karimah. Ada istilah juga apa namanya? Ishkarimah aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid, ya. Naqiyatan minar radha'il. Naqiyatan minar radha'il, bersih dari segala keburukan dan kehinaan, ya. Bersih dari segala keburukan dan kehinaan. Jadi artinya tadi sudah kita bahas, ya, sorogan perkata agar kita paham juga sedikit bahasa Arabnya. Secara global artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sebelum diangkat menjadi seorang nabi itu dengan latar belakang kehidupan yang mulia, karimah yang mulia. Yang kedua, naqiyatan minar radha'ah, yaitu bersih dari segala keburukan, ya. Jadi latar belakang beliau sebelum diangkat menjadi nabi sudah karimah, mulia dan bersih. Tidak ada riwayat yang jelek, tidak ada. Wa kana a'dzaman nas, dan beliau adalah orang yang paling besar amanah. Apa amanah? Sifat amanah. Yang paling besar sifat amanah. Wasidqan, dan sifat sidik. Apa sidik? Kejujuran, ya, kejujuran beliau. Wa asrafahum khuluqan, beliau memiliki akhlak yang paling mulia, ya, akhlak yang paling mulia. Wa ahsanuhum muamalatan,
Dan yang kedua, perlakuan terbaik terhadap sesama. Jadi muamalah. Muamalah itu adalah ya kehubungan antar kerabat, teman, itu sangat baik, ya, ramah. Itulah kehidupan sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Wa kanan nas yulaqibunahu bil amin. Yulaqibunahu, ya, dan masyarakat memberinya gelar bil amin, dengan gelar apa? Al amin. Al amin itu apa artinya? Yang dapat dipercaya. Ya, itu lakop dari pemberian masyarakat, bukan mengangkat dirinya. Saya dulu al-amin, tidak. Tapi kenapa? Diangkat karena muamalah di masyarakat dengan kejujuran. Maka disebut dengan Muhammad al-Amin. Ya, kita bahas sedikit tentang penjelasan secara terperinci. Jadi kehidupan yang mulia dan bersih, hayatan karimatan naqiyatan. Jadi sejak muda Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Kemudian dijaga akhlak yang tercela, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dipersiapkan manusia ini akan diangkat menjadi seorang nabi. Maka beliau tidak pernah sujud pada berhala, walaupun di sekitarnya, walaupun pamannya sendiri sujud kepada berhala, tapi di masa muda Rasulullah tidak pernah sujud kepada berhala, tidak ikut pesta jahiliyah. Padahal di zaman musyrik jahiliyah itu penuh dengan pesta pora jahiliyah, ya kan? Dan tidak mengucapkan sumpah dusta. Ada diriwayatkan, jadi setiap kali beliau hendak ikut pesta, ya, pesta anak muda Quraisy, ya, zaman-zaman zaman-zaman anak muda, ya. Jadi kalau anak-anak muda dulu ya memang seperti itu, ya. Maka Allah membuatnya apa? Tertidur hingga pagi, ya. Diselamatkan oleh Allah. Jadi tidak berangkat, diajak temannya sudah tidur, ya. Ini kadang-kadang nanti kalau diajak temannya itu nggak bisa menolak, sungkan, maka oleh Allah dibuatnya tertidur sampai pagi, ya, untuk menyelamatkan dari foya-foya anak muda zaman waktu itu. Wal amanatu wassidqi, ya, wassidqi. Jadi semua orang ini, semua orang Mekah, penduduk Mekah itu, ya, ini mengenalnya sebagai orang yang paling jujur, sidik, ya, dan amanah. Masya Allah, ya. Termasuk saudaranya kerabat maupun orang luar yang jauh dari nasab beliau mengakui Muhammad pada waktu itu sebagai orang yang paling amanah dan paling jujur, hingga musuh-musuhnya, sampai musuhnya sendiri, ya, sekalipun mempercayakan barang titipan kepadanya, aman kalau dititipkan Muhammad, sekalipun adalah musuhnya. Masya Allah, karena apa? Terkenal dengan amanah wasidik. Nah, ada cerita saat hijrah ke Madinah, beliau Rasulullah SAW ini masih menyimpan amanah dari kaum Quraisy sebelum berangkat hijrah. Beliau menitipkan semua barang titipan itu kepada Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi, wahai Khalifah Ali, barang-barang ini dari orang-orang yang menitipkan ke saya, tolong ini kembalikan kepada pemiliknya.
sudah dikasih nama, jelas tertempel di situ. Inilah tidak cacat, tidak kurang, utuh. Maka inilah dikatakan sebagai amanah dan sidik. Kenapa Muhammad ini dilakobi dengan Al-Amin oleh penduduk Mekah? Ini julukan ini muncul jauh sebelum wahyu turun. Ya, jauh sebelum wahyu turun. Masyarakat Quraisy ini sering berkata, apa perkataannya? Wahai, jika engkau ingin jujur, pergilah kepada Muhammad Al-Amin. Ya, pergilah kepada Muhammad Al-Amin. Kalau kamu pengen mencontoh orang yang jujur, pergilah kepada Muhammad Al-Amin. Maka gelar ini menjadi bukti bahwa kejujuran dan keteladanan akhlak beliau tidak bisa dibantah. Jadi secara kisah kalau kita istimbatkan bahwa ketika Nabi SAW berusia sekitar 25 tahun, beliau ini ikut berdagang bersama kafilah miliknya siapa? Istrinya Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita kaya raya dari Quraisy pada waktu itu. Belum mengenal Khadijah ini ada di situ Muhammad, belum mengenal. Tapi pengen Muhammad itu adalah pengen bekerja, ya, bekerja menjadi karyawannya seorang saudagar yang kaya raya, namanya Khadijah. Maka dalam perjalanan dagang ini ke negeri mana? Negeri Syam pada waktu itu, beliau ditemani ya seorang pembantu Khadijah yang bernama siapa? Maisyarah. Ya, Maisyarah, pembantunya Khadijah pada waktu itu. Nah, Maisyarah ini melihat tanda-tanda yang luar biasa pada diri Muhammad. Ya, anak muda yang rajin, amanah, jujur pada diri Nabi Muhammad. Apa? Kejujuran dalam bertransaksi. Dilihatlah oleh Maisyarah. Tidak pernah ya mendengar Maisyarah itu bersumpah palsu Muhammad ini. Ketika menawarkan barangnya ini memang kayak gini, kamu cek sendiri, ya ada catat sedikit dibilang jujur, tidak menyembunyikan. Ya, dan awan yang menaungi beliau saat perjalanan dagang ini di bawah terik matahari, dinaungi oleh awan, ya. Nah, kemudian setelah kembali ke Mekah, Maisyarah pembantunya Khadijah ini menceritakan semua kejadian ketika perjalanan dagang ke negeri Syam itu kepada majikannya yang bernama Khadijah. Maka dari situlah Khadijah sangat terkesan, ya, sangat terkesan mendengar cerita dari Maisyarah, hingga akhirnya beliau Khadijah ini melamar Nabi Muhammad SAW menjadi suaminya. Ya, jadi melamar pada waktu itu boleh seorang perempuan melamar seorang laki-laki. Ini dasarnya ada, ya. Nah, kemudian terjadilah pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kita nasnya dalam kitab aslinya, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijatan binta Khuwailid wa huwa ibnu khamsin wa isrina sanah. Rasulullah SAW tazawwaja. Apa tazawwaja? Menikah dengan siapa? Khadijah binta Khuwailid. Ya, dengan Khadijah binti Khuwailid. Wa huwa ibnu khamsin wa isrina sanah. Ketika beliau baru berusia berapa tahun Nabi Muhammad? Khamsin wa isrina sanah, umur 25 tahun menikah dengan Khadijah. Tua mana?
tua Khadijah. Wa kanat Khadijata ya anzaka imra'atan nabilatan syarifatan tajiratan dzata malin. Wa kanat, dan Khadijah saat itu adalah andaka imra'atan nabilatan syarifatan, seorang wanita yang mulia. Nah, Khadijah ini seorang orang sukses, kaya raya, pedagang, dan wanita yang mulia, keturunan Quraisy. Kalau keturunan Quraisy, antum kalau ke Mekah atau ke Madinah, kalau ada ya keturunan Quraisy berarti adalah seperti darah biru, ya, mulia, ya, dan pedagang kaya raya. Wa kanat awwala min amana bihi hina bu'isa, dan dia adalah orang pertama. Wa kanat awwala, dan dia adalah orang pertama yang beriman. Siapa yang pertama beriman? Khadijah. Man amana bihi hina bu'isa, yang beriman kepada beliau ketika beliau diutus menjadi seorang nabi, ya. Ayyul ikhwah dan akhwat sekalian, apa hikmah dan pelajaran yang kita ambil? Yang pertama, Allah menyiapkan Rasulullah SAW itu dengan akhlak dan pengalaman hidup yang sempurna sebelum tugas kenabian ini di pundak beliau. Yang kedua, amanah wasidik, kejujuran dan amanah adalah kunci keberkahan hidup dan kepercayaan manusia. Kalau kita pengen mencontoh Nabi Muhammad dengan amanahnya, kejujurannya, maka kehidupannya akan semakin berkah. Maka kita contoh dalam real kehidupan, real dalam bisnis, real dalam bermuamalah dengan sesama. Insya Allah itu menjadi kunci keberkahan. Kemudian yang ketiga, Khadijah adalah penolong pertama dakwah Islam. Wanita solehah yang menenangkan hati Rasulullah, ya, di saat wahyu pertama turun. Kenapa? Nah, pertama diturunkan itu pasti orang itu akan gemetaran. Apalagi yang menurunkan Allah Azza wa Jalla. Maka yang menenangkan adalah Khadijah. Inilah bentuk istri yang solehah. Ketika suaminya ya kondisinya harus siap menerima wahyu pertama. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah a'azzakumullah, kita akan melanjutkan bidayatil wahyi, ya. Sebelum masuk itu wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita lanjutkan bidayatil wahyi, yaitu permulaan turunnya wahyu. Di dalam nas kitab aslinya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qablal wahyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu, kana afdhala qaumihi fi khuluqihi wa hilmihi wa muru'atihi. Kana adalah afdhala, yang paling utama, qaumihi, di antara kaumnya, fi dalam khuluqihi, akhlaknya, wa hilmihi, dan kesabarannya, wa muru'atihi, dan kehormatannya atau muru'ah. Muru'ah itu apa? Harga dirinya. Artinya beliau itu adalah yang paling utama di antara kaumnya dalam akhlak, dalam kesabaran dan kehormatan diri. Wa kana yu'rifu bis-shadiqil amin. Yu'rafu itu adalah dikenal. Wa kana adalah dia dikenal bis-shadiqil amin,
dikenal sebagai orang yang benar, yang jujur, dan al-amin, dapat dipercaya. Jadi sebelum diutus Nabi, ya diutus Nabi SAW sudah dipilih Allah dengan disempurnakan apa? Akhlak beliau. Kemudian kaum Quraisy, baik musuh maupun kawan, ini sepakat bahwa Muhammad tidak pernah berdusta. Sepakat, baik kawan maupun lawan. Ingat, kita menetapkan Muhammad tidak pernah berdusta. Maka gelar As-Siddiqil Al-Amin diberikan jauh sebelum wahyu itu diturunkan. Ini menunjukkan bahwa risalah tidak turun kepada orang yang tercela akhlaknya, namun kepada manusia yang paling mulia. Ibadatuhu fi gharin Hira. Ibadatuhu fi gharin Hira. Ibadah beliau di gua Hira, ya, gua Hira. Wa kana yata'abbadu fi gharin Hira ayyaman zawatil adad. Yata'abbadu, ya, wa kana, dan adalah yata'abbadu. Yata'abbadu itu apa? Artinya apa? Beribadah. Fi, di dalam. Fi gharin. Gharin itu apa? Gua. Hira, gua Hira, ya. Ayyama dawatil adad, beberapa hari. Dawatil adad itu adalah dalam jumlah yang cukup banyak. Maksudnya berhari-hari, lebih dari yang pasti, tapi ayyaman dawatil adad, dalam jumlah yang cukup banyak. Artinya apa? Beliau ini beribadah di Gua Hira selama berhari-hari. Ya. Yatahannasu fihi wa huwa ta'abbud. Yatanassu, bertahanus. Yatahannus fihi, bertahanus itu apa? Menyendiri untuk beribadah. Tahanus. Wa huwa, yang dimaksud ini adalah at-ta'abbud, yaitu ibadah. Yatahannus fihi wa huwa at-ta'abbud. Dia menyendiri itu niatnya untuk apa? Beribadahnya, beribadah. Nah, dalam penjelasan tahanus ini adalah ibadah menjauhi berhala, mengikuti tradisi siapa? Nabi sebelum Muhammad, namanya Nabi Ibrahim. Maka Nabi SAW tidak mengikuti syirik kaumnya. Nah, setiap Ramadan beliau itu menyepi lebih lama, ya, memikirkan ciptaan Allah, kemudian ya memikirkan keadaan manusia dan tanda-tanda kenabian, ya. Kemudian faja'ahul malak, maka datanglah malaikat kepadanya, ya. Faja'ahul malak, maka datanglah malaikat kepadanya. Maka faqala, maka malaikat berkata kepada Muhammad, Iqra. Apa artinya? Bacalah, Iqra. Qala, maka dijawab oleh Muhammad, ma ana biqari, maka aku tidak bisa membaca, ya, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril ini apa? Memeluk beliau sampai berapa kali? 3 kali. Dipeluklah Nabi Muhammad 3 kali. Lalu menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah wahyu pertama turun. Saya tidak bisa membaca, ma aqra'u bihi. Ya, karena enggak bisa membaca, malaikat Jibril sebagai tugasnya menyampaikan wahyu memeluk Nabi Muhammad sampai 3 kali, ya. Lalu Allah turunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Islam ini dimulai dengan
ilmu, bukan pedang, ya, ilmu. Iqra, ya, bacalah, bukan kekuasaan. Allah mengajarkan bahwa membaca adalah jalan untuk mengenal Sang Pencipta. Iqra, ini adalah perintah membaca. Membaca dalam literatur, membaca kekuasaan, ayat-ayat Allah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Iqra melahirkan peradaban Islam yang sangat agung. Maka budaya membaca ini jangan sampai luntur, ya. Jangan sampai luntur. Kemudian dilanjutkan tarjiful biwadiruhu, yaitu turjabul biwariduhu, beliau pulang dalam keadaan menggigil ketakutan, ya, setelah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dalam kondisi tahanus wa huwa bil ibadah, ya. Faraja'a Rasulullah SAW biha yarjufu fuaduhu. Faraja'a, maka kembalilah, maka pulanglah Nabi Muhammad Rasulullah SAW biha, dengan pengalaman wahyu itu, yarjufu, dengan sangat bergetar, menggigil, fuaduhu, hatinya, ya. Maka Rasulullah SAW pulang dengan wahyu itu, sementara hatinya ini bergetar ketakutan, ya, bergetar ketakutan. Karena apa? Didatangi malaikat, Jibril dipeluk, ya, sampai 3 kali. Karena apa? Melihat sangat gemetaran Nabi Muhammad, karena baru sekali menerima wahyu. Ila Khadijah, ya, pulang menuju Khadijah. Fadakhala ala Khadijata binti Khuwailid, maka lalu masuklah ala, menemui Khadijah, Sayyidina Khadijah binti putri Khuwailid, ya, beliau akhirnya masuk menemui istrinya Khadijah. Faqala zamiluni, maka apa yang dikatakan Muhammad? Selimuti aku menggigil, zamiluni, selimuti aku sampai 2 kali, ya, untuk agar Khadijah ini menyelimuti Nabi Muhammad, ya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu az-ruh, ya. Fazamaluhu, lalu lalu Khadijah ini menyelimuti beliau, hatta, sampai dhahaba, hilanglah anhu, dari beliau, ar-rau, rasa takut, ya, kengerian beliau, ya. Artinya apa? Maka ketika setelah diselimuti, ya, sampai rasa takutnya ini hilang, ya. Faqala li Khadijah laqad khasitu ala nafsin, laqad, sungguh, khaisitu, aku khawatir, ala nafsin, atas diriku, takut terjadi sesuatu pada diriku, ya. Artinya apa? Nabi berkata kepada Khadijah, aku khawatir terjadi sesuatu pada diriku. Maka Khadijah menenangkan Rasulullah. Faqalat li Khadijah kalla abashir, maka Khadijah memberikan, ya, pernyataan, faqalat Khadijah kalla abshir, sekali-kali tidak, ya, menolak khawatiran Nabi, ya, dengan sangat lembut. Khadijah ini menenangkan Nabi. Abshir, bergembiralah, tenanglah, berbahagialah. Abshir, kata Khadijah. Inilah Khadijah ini mengatakan, tidak, kamu gak usah khawatir, demi Allah, abshir, bergembiralah, tenanglah dirimu. Fa wallahi la yukhzika Allahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, kata Khadijah, meyakinkan Muhammad.
innaka latasilur rahmi, kemudian engkau menyambung silaturahmi, wa tahmilul qal, tahmilu itu adalah engkau menanggung atau membantu al-qal, orang-orang yang lemah, tidak berdaya, engkau menolong orang-orang yang lemah. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau membantu musibah atau beban perkara-perkara yang benar. Jadi inilah ya ikhwan dan akhwat sekalian, dari keterangan kitab ini memberikan penjelasan kepada kita. Yang pertama adalah momen paling emosional ya dalam sejarah, dalam sirah Nabi Muhammad SAW sangat takut, sangat gemetaran. Lalu Khadijah menenangkannya, ya, absyir. Kemudian Khadijah melihat tanda kenabian pada akhlak suaminya. Perkataan Khadijah adalah apa? Saksi pertama terhadap risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama berkata, Khadijah ini adalah manusia pertama yang membenarkan wahyu. Tahu kalau dirinya Muhammad ini baru menerima wahyu pertama dan menenangkan beliau. Apa kata-kata Khadijah? Ini menunjukkan kriteria calon nabi, menyambung silaturahmi, jujur, menolong yang lemah, menanggung beban masyarakat, berbuat baik, kebaikan dalam setiap peristiwa, ya. Maka Zainab bintu Jahsin, yaitu apa? Kemudian dilanjutkan dengan seorang yang bernama Zainab atau Warokoh, ya. Jadi ila Warokoh bin Naufil sebelum Zainab. Jadi Khadijah ini membawa Nabi SAW menemui siapa? Warokoh binti Naufil, ila Warokoh bin Naufil. Untuk apa menemui beliau? Summa intolaqat bihi Khadijatu ila Warokoh bin Naufil. Ya, kemudian intolaqat, berangkatlah atau pergi, bihi bersama beliau, Khadijah ila Warokoh binti putra Naufal, ya. Kemudian Khadijah ini membawa beliau Muhammad menemui Warokoh binti Naufal, ya. Warokoh ini siapa? Warokoh adalah kana rojulan tanassara fil jahiliyah. Jadi seorang lelaki, Warokoh adalah rojulan, seorang lelaki tanassara yang masuk agama apa? Fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Artinya apa? Warokoh adalah seorang lelaki yang telah memeluk agama di masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab Ibrani. Kemudian beliau menulis kitab dalam bahasa Ibrani, ya. Fayaktubu minal Injil bila Ibraniyah. Ia biasa menulis ini dalam bahasa Ibrani, ya. Faqalat lahu Khadijah, ya ibnu am, isma min ibli akhika. Wahai putra pamanku, isma, dengarkanlah, min ibni akhika, dari keponakanmu ini, maksudnya Rasulullah. Maksudnya Rasulullah menunjuk dia. Artinya apa? Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah dari keponakanmu ini. Ya, maka Nabi menyampaikan kejadian persis yang dialami di gua Hira. Faqala Rasulullah SAW maro'ah. Maka Rasulullah menceritakan kepadanya apa yang dialami, yang barusan dia lihat ketika tahannus fi ghari Hira, di gua Hira. Maka Warokoh menjawab dengan keyakinan. Warokoh, faqala lahu Warokoh,
hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Malaikat an-namus, ya, faqala lahu Waraqah hadza an-namusu, ya, ini adalah malaikat wahyu atau malaikat Jibril, nazzalahu, yang Allah turunkan ala Musa kepada Musa. Artinya apa? Waraqah ini berkata itu adalah namus. Namus itu adalah Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Namus malaikat Jibril ketika membawa wahyu, ya. Nah ini, ya laitani fiha jid'an, ya laitani, andai saja aku, ya, jad'an, masih muda dan kuat, ya, ketika masa itu tiba, ya. Atau dalam perkataan yang lain, ya laitani aku nuhayyan id yukhrika qaumaka, saat mengusirmu, ya, ketika kaummu itu mengusirmu. Andai aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu, ya. Akhirnya Nabi ini terkejut, ya. Faqala Rasulullah SAW, au mukhrijihum, apakah mereka akan mengusirku juga, ya. Nah, Nabi mengatakan begitu, apakah mereka akan mengusirku? Maka pernyataan Waraqah ini yang terkenal apa? Na'am, lam ya'ti ahadan bimisli ma ji'tu bil illa udhiyah. Benar, ya, benar. Nabi mengatakan apakah juga akan mengusirku? Benar. Tidak ada seorang pun datang bimisli ma ji'ta bi illa, membawa seperti yang engkau bawa atau wahyu yang engkau bawa, kecuali illa udhiyah, kecuali dimusuhi, kecuali akan dimusuhi. Kalau enggak diusir, kecuali akan dimusuhi. Waraqah ini menjawab, itu benar, apakah juga akan mengusirku? Betul, tidak ada seorang pun membawa seperti yang engkau bawa, kecuali pasti akan dimusuhi, bahkan akan dibunuh, ya. Wa in yudrikni yaumuka unsurka nasran mau zaran, ya. Jika aku menjumpai hari itu, pasti aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ya, inilah. Jadi Waraqah ini adalah ulama senior Waraqah, ya. Jadi memahami Taurat, tahu bahasa Ibrani, ya, tahu Injil, dan mengenal tanda kenabian Waraqah ini. Ya, akhirnya Khadijah membawa Muhammad ini kepada Waraqah, ya. Beliau adalah orang pertama dari ahlul kitab, agama Nabi. Kalau Nasrani pada zaman itu masih mengakui siapa? Ya Allah, ya kan? Mengakui Allah, ya. Orang pertama dari ahlul kitab yang mengakui kenabian Nabi Muhammad, namanya siapa? Waraqah. Nah, perkataan kaummu akan mengusirmu itu adalah nubuat, ramalan kenabian yang kemudian benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi. Maka Waraqah kemudian wafat, tak lama setelah itu, maka ia disebut sebagai orang yang beriman sebelum dakwah dimulai. Waraqah ini dalam kitab Ar-Rahul Maktum, ya, tertulis orang yang beriman agama Nasrani sebelum dakwah ini dimulai, karena Nabi belum berdakwah, masih menerima wahyu pertama kali. Maka kalimatnya, tidak ada seorang pun membawa wahyu kecuali dimusuhi, menjadi kaidah dakwah sepanjang sejarahnya, ya, sepanjang sejarah. Ya. Terakhir, ya, sebelum kita akhiri, fatratul wahyi, ya, fatratul wahyi. Fatrah itu terhentinya wahyu, ya, beberapa waktu terhentinya wahyu. Summa lam yansab Waraqatu antuwafiyah. Summa, kemudian, lam yansab, tidak lama setelah itu, Waraqah antuwafiyah,
Warokoh wafat, ya, meninggal. Ya, tidak lama setelah itu Warokoh meninggal. Wa fatratul wahyu fatratan, akhirnya ya berhentilah atau terhenti wahyu, ya, beberapa waktu. Nah, beberapa waktu. Maka dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW ini sangat rindu wahyu karena terhenti beberapa saat. Nabi sangat rindu dan sedih, ya, sekalian, ya, karena tidak ada lagi Jibril datang beberapa waktu, ditunggu-tunggu, ya. Dulu ketika menerima wahyu, malaikat Jibril datang, ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama menyebutkan hikmahnya apa? Satu, menguatkan hati Nabi agar tidak kaget berkelanjutan. Jadi dihentikan sementara, tidak langsung nanti habis wahyu pertama sebentar lagi turun lagi, tidak. Hikmahnya apa? Menguatkan Nabi agar tidak kaget untuk berkelanjutannya. Yang kedua, memberi wahyu, mempersiapkan diri untuk tugas kenabian yang berat. Karena apa? Karena nanti Allah turunkan wahyu kepada Muhammad, itulah tugas yang berat yang harus disampaikan kepada seluruh umat, ya. Kemudian yang ketiga, membedakan antara wahyu dan mimpi agar Nabi mengenali Jibril sepenuhnya, dan tanda bahwa wahyu itu bukan dari Nabi karena Nabi sangat ingin wahyu turun tapi tidak bisa memaksanya. Wahyu murni itu hanya kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memaksanya, karena memang itu kehendak. Dinanti-nanti rindu, kenapa nggak turun lagi wahyu berikutnya, ya. Kemudian fabainaman Nabi SAW yamsi, ketika tiba-tiba Nabi itu berjalan, ya, itsami'a sautan minas sama, mendengar suara dari langit, ya. Tiba-tiba mendengar suara dari langit. Isami'a sautan minas sama, mendengar suara dari langit. Farafa'a basyarahu, akhirnya apa? Nabi itu mengangkat pandangannya ke langit. Mana suara tadi? Ya, fa'idzal malakul ladzi ja'ahu bi khira'in, maka malaikat yang mendatanginya di Hira, ternyata malaikat yang datang kepadanya ketika di gua Hira, ya, jalisan ala kursin bainas sama'i wal ardi, sedang duduk di atas kursi antar langit dan bumi. Malaikat Jibril itu duduk di antara langit dan bumi. Maka Nabi ini sangat ketakutan. Faraghiba minun Nabi. Ketakutan kenapa? Ada seseorang yang duduk antara langit dan bumi. Maka Nabi sangat ketakutan. Faraja faqala zamiluni zamiluni. Beliau pulang sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku. Surat pertama setelah fatrah wahyu, ya ayyuhal mudazzir kum fa'anzir. Saat itu turun ayat yang kedua, ya ayyuhal mudazzir kum fa'anzir. Orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, ya. Ini adalah perintah memulai dakwah secara resmi. Nah, ini baru yang kedua. Wahyu yang kedua turun, inilah dakwah secara resmi, ya, Nabi untuk berdakwah. Jadi wahyu pertama itu perintah apa? Iqra, membaca. Wahyu yang kedua perintah untuk berdakwah. Turunnya ya ayyuhal mudassir, ini menandakan apa? Nabi harus meninggalkan kehidupan sepi, tahanus ala di gua Hira, memulai menyeru manusia, mulai berdakwah, memikul amanah yang sangat besar
yang dalam sejarah kehidupan manusia. Maka ulama ada yang mengatakan apa? Dengan ayat ini kerasulan Muhammad dimulai, ya, dimulai. Ayyuhal ikhwah a'azzakumullah, inilah ya sejarah Nabi sudah sampai kepada start, mulailah dakwah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pekerjaannya adalah untuk mendakwai seluruh manusia, bukan sekedar Jaziratul Arab, tapi seluruh di penjuru dunia. Insyaallah nanti kita lanjutkan fase dakwah secara sirriyah. Dakwah pertama memang disuruh dakwah, tapi dengan cara apa? Sirriyatud dakwah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Jadi Nabi itu dakwah sembunyi-sembunyi, tidak di podium, tidak di panggung, tapi sembunyi-sembunyi dakwah kepada kerabatnya yang terdekat, didakwai ya. Ini ada yang menolak, ada yang memusuhi, itu wajar. Ada yang menerima. Itu selama 3 tahun ya, selama 3 tahun. Inilah dakwah yang sangat berat secara sembunyi ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah semoga Allah memberikan umur bisa kita bermuajah kembali di taman surga di dunia ini, sebelum kita menikmati hakiki di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.